Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rika Putri Fahmi dengan NIM 2015050079 dari kelas 7 IATA dengan mata kuliah Tafsir Ayat-Ayat Sosial, Politik, dan Ekonomi. Baiklah, kali ini Ananda akan mempresentasikan atau mengambil sebuah judul tentang peran agama dalam tirani politik sosial kapital. Sebelum kita membahas peran agama dalam tirani politik kapital, terlebih dahulu lebih baik kita mengetahui apa itu tirani. Tirani dalam bahasa Inggris tirani, sementara dalam bahasa Arab yaitu istibdad, yang berarti pemerintahan yang dijalankan secara sewenang-wenang. Jika dikaitkan dengan negara, tirani dimaknai suatu negara yang diperintahkan oleh seorang raja atau sekelompok penguasa yang dapat bertindak sekehendak hatinya dan tanpa rasa bersalah untuk bertanggung jawab. Tirani ialah jenis kekuasaan yang buruk. Tirani cenderung tidak berbagi kekuasaan. Jenis kekuasaan ini sangat terkonsentrasi di satu tangan, di mana tidak akan ada pemisah kekuatan dan seringkali kejam dan egois terhadap oposisi. Tirani juga dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang semula dapat berbentuk monarki absolut. Kekuatan absolut mengarah pada perilaku korup dan menindas yang dipimpin seorang pemimpin kepada orang-orang yang dipimpinnya. Jadi, tirani adalah kekuasaan absolut yang terlalu jauh. Seorang pemimpin yang menganut monarki absolut yang sering meluap-luapkan disebut tiran. Orang yang sebenarnya berasal dari latar belakang aristokrat dan intelektual sering bereaksi dengan menggerakkan massa untuk menggulingkannya tiran. Sedangkan menurut Aristoteles, tirani adalah bentuk pemerintahan kekuasaan yang dijalankan oleh orang yang menjalankan kekuasaan untuk kepentingan mereka sendiri, berdasarkan jumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengatur minat ini. Aristoteles membagi bentuk pemerintahan menjadi 6 jenis. Yang pertama monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan anarki. Jadi ketika kita membahas tirani, ada pula ayat yang membahas tentang tirani, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 123, yang artinya, dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tetapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Jadi dari Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, pembesar-pembesar yang jahat, agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri ini, yakni kami jadikan orang-orang jahat mereka berkuasa, lalu mereka melakukan kedurhakaan di dalamnya. Apabila mereka melakukan hal-hal tersebut, maka kami binasakanlah mereka dengan azab. Mujahid dan Qatadah mengatakan sehubungan dengan firman Allah. Firman pembesar-pembesar yang jahat maksudnya yaitu para pembesar dan para pemimpin. Menurut ini kami sama dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan kami tidak akan mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kalian utus untuk menyampaikannya. Yang dimaksud dengan istilah makar atau tipu daya di sini adalah seruan mereka yang mengajak kepada kesesatan dengan melalui perkataan yang indah dan perbuatan-perbuatan yang menggiurkan. Jadi dapat kita ambil contoh yaitu seperti yang terjadi di negara Indonesia. Seperti seruan konsep agama bukanlah suatu konsep yang membolehkan semua jalan dapat ditempuh dengan alasan misi agama itu sendiri. Dalam Islam, istilah seruan ini digunakan oleh Rasulullah dengan sebutan futuh atau pembebasan dari belenggu kemusyrikan, belenggu jiwa atau belenggu tirani manusia. Oleh karenanya, hadir agama bukan hanya untuk menebar janji keselamatan, agama tampil sebagai penyeru dan penjamin kedamaian, serta selalu hadir mewujudkan Islam atau perbaikan bagi umat manusia. Hari ini, sangat banyak kita lihat tingkah politisi yang memakai baju agama. Mereka tidak sungkan-sukanya menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu, baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok maupun
institusi tertentu. Hal ini tentunya ada indikasi kerjasama dengan pimpinan agama. Pada umumnya yang diuntungkan dalam upaya adalah para politisi ketimbang para pemimpin agamanya. Kalaupun para pemimpin agama tampaknya menikmati keuntungan, maka sudah tentu keuntungan itu adalah keuntungan politik mereka sendiri, bukan untuk kepentingan agama ataupun masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa relasi sosial kapitalis dan logika akumulasi kapital berakibat pada tak adanya satupun hal di dunia ini yang dapat dijadikan sebagai komoditas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Adam Smith, dulu air yang dianggapnya sebagai barang yang biasa justru kemudian hari bahkan di zaman sekarang air menjelma menjadi barang komoditas di perdagangan. Seperti halnya dengan Islam di era sekarang. Di era Nabi Muhammad, di kala itu agama disajikan sebagai jalan menuju kepada Sang Khalik dan jalan pembebasan manusia. Namun kini justru sebaliknya, agama dijadikan sebagai alat untuk membelenggu manusia. Maka langkah yang tepat untuk mengatasi hal-hal yang demikian adalah memperbaiki moralitas umat, karena agama bukanlah merupakan alat untuk membentuk sistem moneter atau pemerintahan yang baik. Bagaimanapun sistem pemerintahan atau ekonomi yang dibentuk jika tidak didukung oleh moralitas umat beragama yang baik, maka sistem itu akan diselewengkan. Mungkin hanya sekian. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.